membuat mappingan antara database, antara file CSV, database, dan upload skemanya gitu kan, untuk dipakai untuk konversi data misalnya, atau untuk transform data dan sebagainya gitu. Terus yang terakhir, kemarin sekilas kita bahas terkait scheduling. Nah, scheduling itu dipakai buat eh, jam untuk eksekusinya gitu kan. Kayak misalnya penjadwalannya seperti apa, kapan harus waktu untuk mengeksekusinya dan sebagainya. Di industri atau di tempat kita di Telkomsel itu penjadwalan itu dipakai biasanya di misalnya untuk collecting data atau ETL ini biasanya dilakukan malam hari gitu kan. Mungkin nanti teman-teman bisa di set malam hari aja gitu kan, atau misalnya ada scheduling yang di running setiap tanggal 1 awal bulan atau akhir bulan dan sebagainya, atau yang based on event gitu kan. Kayak gitu sih. Nah, ini kita coba eh, masuk ke bab berikutnya ya. Saya coba share. Hmm. Hmm. Nah, ini saya coba bahas sedikit ya terkait visualisasi gitu, karena ini mungkin nanti akan ada hubungan sama tugas, atau misalnya nanti teman-teman tertarik lebih ke bisnis proses atau BI gitu kan, untuk reporting dan sebagainya. Nah, nanti mungkin bisa dipakai lah. Ini sekilas pendahuluan aja gitu. Nah, ini sebenarnya visualisasi bentuknya kurang lebih contohnya akan seperti ini ya. Beberapa software visualisasi kan banyak ya, ada Oracle BI, ada Power BI, atau beberapa aplikasi kayak APM, UIM dan sebagainya. Cuman itu kan mungkin berbayar ya. Jadi teman-teman kalau untuk belajar agak sulit gitu kan. Trial pun ya mungkin cukup repot sebulan atau 2 bulan gitu kan. Nah, ini sebenarnya ada beberapa yang open source gitu kan ya, yang sering dipakai dan sangat powerful, dan industri kita juga pakai gitu kan. Di perusahaan kita pakai juga yang open source dan yang berbayar. Cuman yang open source ini bisa dipakai teman-teman buat visualisasi nanti tugas besarnya gitu kan. Nah, contoh visualisasi yang open source ini kita pakai ini Grafana gitu ya. Di sini sudah cukup lengkap sih gitu ya. Nanti teman-teman bisa untuk menampilin time chart gitu kan, atau misalnya bisa bar chart, bentuk bar, atau bisa berbentuk gauge gitu kan dan sebagainya gitu. Ini cukup gampang dipakai juga, jadi nanti tidak ada harus coding lagi gitu kan dari sisi programming. Jadi yang sebelumnya kan kita ETL tanpa coding gitu ya, itu sudah ada modul-modulnya, tinggal config. Dan nanti yang divisualisasi juga nanti teman-teman tinggal config juga gitu di modul ini gitu ya. Dan semua API-nya banyak. Nah, ini mungkin kalau misalnya materi sekilas lah ya, mungkin Grafana ini memang tidak tidak bukan database gitu kan, tapi dia bisa menyatukan semua data dalam visualisasi ini gitu kan, untuk menyimpan beberapa vendor database hingga menjadi uh, pusat reporting gitu kan. Jadi misalnya kalau teman-teman bayangkan di satu perusahaan tuh ada database dari HR atau human resource, ada database dari sales, database dari pergudangan dan sebagainya gitu. Nah, itu kan akan berbagai merek, misalnya ada Postgre, MySQL dan sebagainya, itu akan dikumpulkan misalnya di OLAP, atau misalnya di satu database yang memang atau bisa langsung dikumpulkan di visualisasi ini, sehingga bisa ke monitor atau kelihatan semua data yang ada di perusahaan itu gitu. Nah, mungkin untuk industri-industri yang kompleks sih ini bisa sangat bermanfaat gitu kan. Jadi kita bisa memonitor semua data yang ada di perusahaan itu, mulai dari penjualan, inventory, atau HR, atau misalnya buat monitoring
IoT misalnya atau dan sebagainya lah. Dan si sini juga sebenarnya si datanya sangat gampang dibuat juga si Grafana itu gitu ya. Dan dia bisa apa namanya, bisa ada pengaturan terkait konsumsi datanya gitu. Kayak misalnya kalau kita misalnya organisasinya luas gitu kan, misalnya data kesehatan hanya bisa dilihat oleh orang-orang kesehatan. Nah, itu bisa kita atur juga seperti itu di modul di Grafana ini gitu. Terus misalnya data sales hanya bisa diakses untuk data orang-orang sales. Nah, itu juga bisa diakses seperti itu. Jadi lebih konfidensialnya dijaga gitu kan. Kayak gitu. Dan yang paling terakhir mungkin ini flexibility-nya ya. Sebenarnya ini ya tinggal di config aja sih tanpa harus membuat coding atau misalnya mengubah source code dan sebagainya. Nah, ini beberapa fiturnya, yaitu salah satu contohnya itu panel. Jadi panel ini lebih ke graph atau chart yang ditampilkan gitu kan. Bisa dari heat map, histogram, atau geomaps, atau bar chart gitu kan, bar chart, time chart gitu, itu ada semua gitu kan. Jadi histogram juga ada nanti. Nah, ini juga sebenarnya bisa kepake juga teman-teman kalau misalnya mau bikin penelitian atau misalnya bikin uh, ETL atau data warehouse suatu perusahaan yang bisa pakai visualisasinya bisa pakai inilah gitu kan. Nah, terus di sini juga tentunya kita mengharapkan si fitur Grafana ini bisa terintegrasi dengan banyak sumber ya. Ada bisa akses ke Postgre, MySQL gitu kan, ada ke Excel juga bisa gitu kan, Zabbix bisa gitu kan, dan beberapa platform yang lainnya lah, ke GitHub juga bisa dan sebagainya. MongoDB, Splunk. Jadi tidak tergantung sama sumber data gitu kan. Kita tinggal bikin kita tinggal pakai aja gitu kan. Tinggal yang harus kita pastikan koneksi konfigurasinya. Kita juga bisa bikin alerting. Jadi nanti kalau misalnya ada threshold tertentu, dia bisa memunculkan info apa gitu kan, kayak misalnya terkait alert isu atau alert threshold tertentu dan sebagainya. Nah, kurang lebih itu dulu ya terkait UI. Nanti ya kita akan praktek selanjutnya ya. Nah, yang berikutnya ini studi kasus terkait data collection IoT dan Edge di review ya. Di kita kan memang data itu sekarang sudah mulai sangat banyak gitu kan. Dan volumenya semakin besar gitu kan, dan mungkin ada mesin-mesin IoT itu bisa dipakai untuk mengumpulkan data-data yang kita butuhkan gitu kan. Salah satunya mungkin kayak misalnya data kesehatan itu, misalnya dari detak jantung atau misalnya kesehatan pasien gitu kan, itu kan harus dikirimnya secara real time sehingga kita harus bisa memonitor data tersebut gitu kan. Atau misalnya data-data dari mesin-mesin IoT kayak mesin-mesin device gitu kan, atau dari handphone dan sebagainya, itu dipakai buat operator telekomunikasi untuk dianalisa lagi ke depannya gitu kan. Kayak misalnya supaya kita tahu pengguna misalnya untuk bidang telekomunikasi, kita bisa tahu nih pengguna handphone Android ada berapa aja, usia berapa aja dan sebagainya. Itu kan dari mesin IoT bisa kita olah dengan ETL, dan selanjutnya kita di proses berikutnya misalnya akan menjadi sebuah reporting dashboard, atau misalnya buat decision support, atau bisa ke arah data science juga bisa. Kita misalnya mempredik habit customer dan sebagainya. Nah, ini sekilas lagi mungkin ya yang sudah pernah kita bahas di data flow yang kita pelajari kan di ETL sendiri. Sebenarnya memang sumber data ini banyak ya, bisa dari handphone misalnya, atau dari flight recorder, atau rekaman penerbangan, atau dari database, dari mobil dan sebagainya, atau dari mesin pabrik dan sebagainya gitu kan, yang menghasilkan beberapa data.
Dan internet ini bisa mengumpulkan data-data yang ada di sini gitu kan ya, mungkin sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita akan proses untuk diproses di sini mungkin pakai ETL yang sudah kita pelajari di sebelumnya di Apache Nivi gitu kan. Pada akhirnya nanti itu consumer atau misalnya stakeholder, bisa business owner atau bisa manajer bisnis intelijen dan sebagainya, ini buat ngekonsum data tersebut gitu kan, untuk memberikan decision support atau untuk reporting dan sebagainya. Nah, data-data yang dihasilkan dari mesin-mesin ini pun macam-macam gitu kan ya. Tapi bisa terstruktur atau tidak terstruktur, dan itu mungkin kurang lebih sih konten-kontennya seperti ini ya. Ada logs, HTTP, XML, CSV. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman, oh ini ada banyak konten nih, gimana cara membacanya. Nah, ini mungkin di Apache Nivi juga sudah ada ya, misalnya untuk logs ini kan misalnya kayak untuk membaca syslog, untuk membaca Splunk, untuk membaca Kafka dan sebagainya, kan itu udah ada modulnya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir harus uh, bikin program lagi gitu kan ya. Untuk programmer kita tinggal config saja gitu kan. Terus HTTP kemarin sudah pernah juga ya kita bahas ya, misalnya pakai info HTTP, get HTTP dan sebagainya. XML yang sudah sering kita bahas, ini sama CSV untuk record reader dan sebagainya gitu kan. Terus image video juga, nah ini membutuhkan apa namanya, library tambahan untuk membaca image video. Kalau di Nivi sepertinya belum ada ya. Tapi di tempat kita pun masih jarang sih untuk membaca konten dari atau menganalisa video atau image. Rata-rata memang udah dari teks sih gitu. Terus selanjutnya dari telemetri. Nah ini kalau misalnya dari sini kan konten ini kan variabel atau prosesornya kan udah ada di Nivi semua ya, mungkin kurang lebih kecuali image sama video. Jadi teman-teman bisa mengembangkan ke depannya gitu kan. Untuk studi kasusnya banyak, misalnya untuk di rumah sakit, untuk mengolah datanya, ETL-nya gitu kan. Atau misalnya atau buat transaksi di telekomunikasi, atau transaksi di atau data di BMKG, atau data di rumah COVID, kesehatan dan sebagainya. Itu kan mungkin modulnya sudah ada, terus industrinya sudah banyak. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik bisa dipelajari, bikin studi kasus, atau misalnya bisa dibuatkan tesis, atau misalnya tugas akhir, atau misalnya tugas besar untuk ininya gitu kan, banyak karena modulnya sudah ada gitu. Nah, industri-industri contohnya seperti ini sih, misalnya yang pertama itu di industri kesehatan gitu kan. Di industri kesehatan ini dipakai untuk biometrik data, untuk mengumpulkan data pasien gitu kan, platform pasien, kayak misalnya untuk mengukur detak jantung, kesehatan, tekanan darah dan sebagainya. Dan tentunya ada beberapa requirement juga ya untuk di kesehatan itu, misalnya ini harus punya alerting, ini harus integrasi dengan pasien record. Misalnya pasien record ini ada di data rumah sakit misalnya, tapi data biometrik ini ada live pada saat di alat kesehatan itu. Gimana cara mengintegrasikan antara data biometrik sama data di database rumah sakit, kan itu mungkin nanti bisa teman-teman pakai, misalnya pakai read CSV atau read XML atau read log kayak gini, tinggal digabungkan gitu kan ya, kayak pakai dua prosesor misalnya kalau di Nivi. Terus requirement di healthcare itu misalnya kita harus punya alerting. Jadi karena pemantauan kesehatan itu real time, jadi kita bisa mantau nih ketika misalnya detak jantungnya sudah lemah, ini harus sudah segera ada alat gitu kan. Berarti kan si Nivi ini harus bekerja secara real time. Nah, di modul yang sebelumnya kan kita udah mempelajari ya, di scheduling itu bisa dibikin setiap detik atau bisa berdasarkan cron tertentu dan sebagainya gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya untuk industri healthcare ini membutuhkan real time, ya kita pakai mode scheduling real time nih, yang mode penjadwalan yang real time untuk prosesor ini gitu kan. Jadi dia nge-get datanya secara terus menerus. Terus yang
yang requirement yang selanjutnya itu yang auditable sama secure. Nah, secure ini tentunya harus aman juga ya data-data kesehatannya karena di sana memuat beberapa informasi pasiennya itu sendiri gitu. Nah, di industri manufaktur sebenarnya mungkin banyak juga ya dipakainya untuk pengolahan data ini gitu kan, kayak misalnya untuk IoT, mesin IoT, atau misalnya lebih mesin to mesin untuk record antar transaksi atau produksi suatu barang gitu kan ya. Di sana tentu bisa kita harus ada alerting, auditable, secure, ini juga harus merupakan satu requirement gitu ya. Terus yang terakhir di industri bank juga mungkin ada juga gitu ya, kayak misalnya eh, untuk eh, mengumpulkan data kredit card atau transaksi gitu kan untuk bikin machine learning fraud detection gitu kan, kayak gitu ya. Beberapa requirement kurang lebih kayak gini ya. Bisa ada alerting, auditable, terus ada filter transaksi dan sebagainya. Nah, ini sekilas mungkin ya. Kalau sebenarnya kan ini agak terlalu rumit gitu kan dengan layar hitam. Mungkin lebih enak dengan seperti ini versi UI. Jadi teman-teman tinggal config and uh, plug and play lah istilahnya gitu. Tinggal config terus dijalankan. Nah, ini benefit untuk usernya tentu ya non technical. Jadi sebenarnya ini nggak membutuhkan programming khusus juga gitu kan. Jadi harusnya orang awam pun bisa menggunakan ini. Jadi teman-teman tinggal mempelajari aja dokumentasinya, harusnya tinggal pakai dan ini udah gampang. Jadi artinya kalau misalnya teman-teman tertarik untuk bikin studi kasus misalnya, saya pengen nih ngolah data di rumah sakit pakai Nivi ya langsung aja ini tanpa coding gitu kan ya. Record readernya udah ada, record writer udah ada, insert ke database sudah ada gitu kan. Jadi tinggal simpel gitu kan. Cuman mungkin yang lebih tantangannya itu datanya mau diapakan. Nanti teman-teman yang harus menganalisa bisnisnya gitu kan, kayak gitu. Misalnya kan kita selain mengolah data juga itu ada PR juga, kita menganalisa datanya. Datanya sudah banyak, cara mengolahnya sudah ada. Yang pertanyaan selanjutnya adalah datanya mau diapain? Apa kebutuhan untuk data tersebut gitu. Nah, itu mungkin yang harus dibahas gitu kan. Apakah kebutuhan itu untuk membuat sebuah pemetaan penyakit, misalnya ketika dulu tuh ada COVID yang eh, pandemi gitu kan, kita bisa lebih tahu pemetaan strategi pemerintah gitu. Kalau misalnya, oh ini pemerintah butuh data nih, mappingan jumlah yang pasien aktif berapa, ini berapa dan sebagainya. Nanti ke depannya pemerintah bisa membuat sebuah keputusan. Oh, berarti rumah sakit ini harus diperbesar. Oh, ini harus ditambah nih okupansinya rumah sakitnya. Dan karena itu berdasarkan data-data yang ada di code itu gitu kan, kayak gitu. Nah, ini extensionnya sangat banyak gitu kan untuk Cinevi ini gitu kan. Terus mungkin DSL-nya juga sangat banyak juga ya, kayak misalnya buat regular expression, SQL itu sangat umum lah gitu kan, bisa support beberapa uh, DSL gitu kan. Nah, ini ekosistemnya juga banyak gitu ya. Kalau teman-teman yang bisa kita lihat fungsinya ada FTP, SFTP, TCP, UDP, ini HTTP dan sebagainya, HTML, image, JSON dan sebagainya juga gitu kan. Terus untuk beberapa controller juga ada buat hash, encrypt. Nah, ini juga mungkin yang tadi kita bahas ya, misalnya gimana nih cara mengolah data kesehatan. Kita pengen lebih secure, berarti mungkin datanya bisa kita encrypt gitu kan. Nanti ketika dibutuhkan tinggal di decrypt lagi. Jadi ini memastikan kalau data yang kita proses itu sangat aman gitu kan, secara end to end dari awal sampai selesai gitu. Ya, ini model-model uh, kontrol yang lain ya, untuk pass record, konten, teks dan sebagainya. Mungkin nanti kita ya kurang lebih ada sudah pernah kita pelajari juga ya di sebelumnya. Nah, ini sekilas lagi mungkin ya, yang kemarin kalau kita lihat ini yang kiri adalah HTTP data gitu. Teman-teman kan mungkin lihatlah di suatu web itu kan itu HTTP data ada yang namanya header dan konten gitu. Kalau header kita bisa lihat nih
statusnya oke atau enggak, date-nya, kapan diakses, servernya apa, terus terakhir diubah kapan, tag-nya apa dan sebagainya. Nah, kalau di Navy sendiri ada yang namanya flow file gitu kan ya. Nah, ini flow file ini ketika sebuah masuk prosesor, dia akan menjadi flow file outputnya dan diproses lagi akan menjadi flow file berikutnya gitu. Di flow file sendiri ada namanya header sama konten. Nah, kontennya sendiri ini kan yang isi filenya ya. Isi filenya ini yang tadi bisa kita encrypt atau decrypt ya kalau misalnya teman-teman butuh data yang lebih secure. Nah, ini headernya sendiri itu adalah informasi dari file itu sendiri, misalnya terkait nama filenya apa, size-nya berapa, atau misalnya alamatnya di folder apa dan sebagainya. Terus kapan diubah dan sebagainya. Ini kepake buat misalnya kita memproses file, buat ditandain misalnya oh ini udah diproses, oh berarti kita tambahin di sininya update date-nya kapan dan sebagainya gitu. Ini untuk perbedaan antara header dan kontennya. Nah, di aplikasi kesehatan mungkin ya, studi di aplikasi kesehatan yang seperti kita tahu ya, ini tentunya pasti data-data akan berbeda ya, ada beda-beda format gitu kan, mungkin ada yang CSV, JSON, teks dan sebagainya, ada yang binary dan sebagainya, teks gitu kan, terus ada source, beda-beda source juga gitu kan, ada yang dari database, file dan sebagainya, dan kecepatannya pun berbeda gitu kan. Nah, dari sini kan kita bisa lihat nih, untuk studi kasus yang di healthcare ini ada yang bentuk CSV, XML, JSON, tapi kita tinggal mau menggunakan satu prosesor aja sudah kita langsung proses semuanya gitu kan ya. Dijadiin satu dijadiin satu format gitu kan. Kayak gitu. Dan mungkin yang tadi kita butuh untuk data protection, misalnya gimana cara mengamankan data kesehatan tersebut, itu mungkin jadi perhatian gitu ya. Nah, ini format conversion ini sudah kita pelajari ya sekilas kemarin. Kita bisa baca data dari CSV, XML, JSON, SQL, gitu, terus bisa di-convert juga ya dari CSV tersebut ke Avro skema, atau misalnya di-convert ke CSV, XML, JSON lagi, itu juga bisa memungkinkan. Terus bisa menggabungkan data gitu kan ya. Nah, Nah, ini untuk kita misalnya untuk load data ke database yang sudah kita bahas di sebelumnya gitu kan ya. Misalnya bisa dari connection string yang harus kita config di database, terus misalnya class name-nya yang kemarin, terus driver location-nya di mana, dan database user sama password-nya apa gitu kan. Terus yang ini juga bisa untuk execute SQL gitu kan ya, terus akan ditulis ke apa gitu kan, kayak gitu. Nah, nah ini sebenarnya ada beberapa banyak juga ya data untuk readernya gitu kan, kayak sebenarnya ini banyak sih, ada buat factory, script reader, JSON pad gitu kan. Tapi ya yang paling umum kita pakai itu CSV, JSON, XML gitu kan, kayak gitu. Nah, syslog pun sebenarnya bisa dipakai kan kalau teman-teman misalnya pakai Linux atau beberapa OS kan mungkin itu ada syslognya, itu bisa dipakai juga gitu ya buat dijadiin reader. Atau teman-teman tertarik bikin reader yang baru misalnya, boleh juga sih, mungkin itu dijadikan sebagai tugas besar atau misalnya dijadikan tugas akhir, itu boleh juga gitu kan. Tapi tidak ada yang ada di misalnya readernya nggak ada yang di sini gitu kan, memang benar-benar baru gitu. Untuk writernya kurang lebih banyak juga ya, bisa ke JSON, XML, CSV juga bisa gitu kan, dijadiin CSV lagi, terus dan sebagainya lah ya. Nah, ini untuk data protection, kita bisa mendecrypt data ya, decrypt datanya gitu kan, seperti kita lihat ini ada eh, pakai bahasa Chinese mungkin, atau ini memang hasil decryptnya gitu kan, padahal sebenarnya isinya adalah seperti ini.
ada beberapa modul sih di prosesor yang untuk mendekrip konten gitu. Mungkin itu bisa dipakai juga kalau misalnya ada kebutuhan untuk mengamankan data yang akan diproses gitu. Nah, ini aku skip. Nah, mungkin lebih inilah contoh di aplikasi kesehatan gitu ya. Ini untuk nge-record atau nyimpen beberapa eh, data-data biometrik gitu kan. Cuman ini kayaknya harus ini ya, apa namanya, beli alatnya sih kalau misalnya mau beneran mendevelop gitu kan. Untuk butuh-butuh hardware lah, untuk hardware tambahan gitu kan. Kayak gitu untuk sensor atau IoT-nya. Nah, ini yang tadi misalnya kita butuhnya alerting gitu kan. Kita bisa manfaatkan dari Grafana yang tadi gitu kan ya. Jadi kalau misalnya tadi di requirement-nya si healthcare itu butuh alerting misalnya, atau di tempat lain juga biasanya butuh alerting gitu kan ya. Kita bisa manfaatkan alerting yang ada di Grafana misalnya kayak gini. Jadi dari sini kita bisa lihat nih ketika si eh, temperaturnya turun misalnya, kita ada action apa, alert apa. Alertnya bisa berupa email, SMS, Telegram, Slack, eh, chat atau apapun lah gitu. Itu bisa dikonfigur juga nanti ya di Grafana-nya. Nah, nah ini sih ini, balik lagi ya ke yang tadi ya, kesehatan itu ya. Kenapa harus real time gitu kan? Mungkin kalau untuk credit card processing kan mungkin ya di bawah 1 tahun pun nggak apa-apa gitu ya. Terus tapi kalau untuk tapi rata-rata di proses yang sekarang itu butuh 1 sampai 2 hari untuk memproses data tersebut gitu kan. Kalau untuk tracking kendaraan itu mungkin kalau teman-teman booking Gojek kan itu mungkin butuh ya 5 detik juga masih acceptable lah gitu kan. Tapi rata-rata 30 detik misalnya untuk diproses gitu. Tapi kalau yang di data hospital ini kan memang butuh yang real time gitu kan ya, kurang dari 1 detik. Makanya nanti di Navy-nya bisa teman-teman konfigur untuk yang real time atau misalnya per detik dia running untuk nge-collect data misalnya. Nah, makanya udah bisa memenuhi untuk kalau misalnya teman-teman tertarik untuk bikin ETL untuk dari biometrik data untuk dikonekkan dengan data pasien, database pasien, nah itu mungkin dengan Nevi ini bisa memenuhi karena datanya sangat real time sekali gitu. Nah, ini untuk yang proteksi data tadi ya. Kita ada beberapa di sana ada beberapa prosesor untuk encrypt konten, encrypt atribut gitu kan. Terus kontennya di kriptografik dan sebagainya untuk lebih aman gitu. Nah, eh, sementara itu dulu sih mungkin ya. Bentar lagi maghrib. Nextnya saya akan buka untuk terkait studi kasus telekomunikasi. Nah, mungkin teman-teman bisa eh, download dulu atau kalau mau coba-coba boleh download Grafana dulu ya. Ini misalnya nih. Saya coba share mungkin ya. Nah, ini silakan teman-teman bisa kalau misalnya mau coba-coba untuk visualisasinya ya, bisa visit ke grafana.com. Di sini ada beberapa versi ya, mau Windows, Linux, Mac, Docker atau ARM. Eh, ini tinggal diinstal aja nanti yang Windows installer atau yang binary juga nggak apa-apa gitu ya. Ini cuma 84 mega sih, 84 mega.
mungkin kalau kecil lah gitu kan ya. Ya gitu. Nah ini kalau mau coba-coba juga boleh di nanti teman-teman, wah ini pengen nyobain visualisasinya seperti apa. Nah ini kita akan cobain lah cara bikin visualisasinya gitu ya di Grafana Play gitu kan. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa download gitu kan. Atau misalnya kalau misalnya download, kita nanti akan coba untuk bikin beberapa visualisasinya. Misalnya ini visualisasinya untuk data-data telekomunikasi misalnya, atau bisa visualisasi untuk terkait cuaca misalnya kayak gitu, atau misalnya terkait ya yang kemarin misalnya terkait data-data donasi gitu kayak gitu. Nah sebenarnya dari sini kan kita sudah bisa inilah ya secara end to end dari awal, mulai ekstrak data, transform data, load data, dan sekarang kayak sedikit visualisasinya. Nanti teman-teman bisa coba juga gitu kan. Dan ini saya ulang lagi lah ya. Ini gampang sih, tidak tanpa perlu programming gitu kan. Kalau nanti teman-teman misalnya mau konfig database-nya, tinggal ditambahin di sini misalnya di data source-nya, misalnya apa nih, MySQL atau Postgre kayak gitu ya, atau Oracle misalnya, itu kan bisa ada di sini. Terus nanti kita coba di sini masuk ke sini, misalnya ini kita bikin grafik yang baru gitu. Contohnya apa? Kita tinggal klik-klik aja di sini semua gitu. Jadi, nah, nah eh, paling itu aja sih untuk yang sekarang ya. Tadi kita sudah bahas terkait data kesehatan gitu, untuk data collection-nya seperti apa. Terus mau ini parsernya apa aja. Di sini ada di Nivi lengkap semua gitu kan. Terus mungkin ini beberapa requirement-nya yang harus dibutuhkan, harus secure alerting gitu kan, harus real time itu di Apache Navy bisa dilakukan gitu ya. Terus ini configurable, teman-teman bisa langsung. Oh, ini beberapa prosesornya. Ya, studi kasusnya itu sih mungkin ya salah satu contoh di healthcare, mungkin bisa dikembangkan lagi ke depannya. Nanti kalau teman-teman mau bikin tugas akhir atau skripsi, yang mungkin tinggal didiskusikan sama pembimbingnya, datanya apa aja dan mengolah apa, outputnya seperti apa. Nah itu mungkin uh, lebih inilah, bisa lebih mudah harusnya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Selanjutnya sih ada dua kasus lagi ya terkait telekomunikasi, sama yang terakhir itu yang mungkin terkait uh, inilah data-data cuaca gitu kan kayak gitu. Kalau bisa mungkin tadi dicoba dulu aja diinstal dulu yang ininya ya, Grafana-nya misalnya. Kalau misalnya nanti kita coba bareng-bareng boleh di sini gitu kan. Untuk yang ETL kan kemarin sudah dicobain ya sama teman-teman gini. Nanti kita tinggal belajar aja visualisasinya misalnya. Iya. Tapi sebenarnya mungkin ini juga ya, kalau misalnya kita mau perdalam di ITL lagi boleh juga sih, kalau misalnya masih ada pertanyaan yang terkait kemarin ya, kayak gitu. Kalau yang visualisasi mungkin ini ya nggak apa-apa sebagai pengenalan aja, tapi kalau mau diperdalam juga boleh gitu. eh Udah maghrib, ada pertanyaan dulu atau kita istirahat dulu?
Hmm. 18:10 mungkin ya, 20 menit ya mungkin. Ya, ya, siap, siap. Ya, oke, makasih.